Jangan tidur, Tuhan segera datang. Sumpah baterai gue tinggal 2%, charge ketinggalan juga lagi nih. Lah, nanti kalau mati gimana? Gak bisa pesen ojek, gak bisa balas chat, itu bahaya loh, Nak. Iya lagi, gimana ya? Gue harus gimana nih, panik banget. Tenang guys, ini tuh jadi contoh bagus soal pesan Yesus di Bukit Zaitun. Lah, apa hubungannya lo sama akhir zaman? Jadi Yesus tuh pernah bilang, kalau misalkan kita gak tahu kapan dia datang. Jadi, kalau kita nggak siap, kita tuh sama kayak baterai HP yang lowbat, tiba-tiba mati pas dibutuhin. Oh, jadi maksud kamu kita harus jaga baterai rohani kita biar tetap full. Yes, betul banget. Ngomongin akhir zaman, kayaknya cocok deh sama topik kita kali ini. Coba deh kita buka. Masa sih, Nek? Iya. Soalnya judul kita pelajaran minggu ini tuh bersiap untuk besok hari ini. Wah, Maksudnya apa tuh? kira-kira apa ya? Aku juga bingung lagi, mending daripada kita bingung, kita masuk ke dalam cerita gak sih? Tapi sabar dulu dong, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi teman-teman yang belum punya buku sama seperti kita, Cornerstone Connection, bisa banget untuk hubungin Hope Channel Indonesia di komen ataupun di sosial media seperti Instagram. Betul banget. Oke, langsung aja kita masuk ya. Tapi untuk teman-teman yang belum punya buku, kalian bisa baca di Markus 13 ayat 3-37. Kita masuk ke dalam cerita. Ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendiri kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan, dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing depan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
Wow, Wow. menarik sih. Iya, menarik banget sih. Kan, jadi tuh ceritanya waktu di Bukit Zaitun itu murid-murid Yesus seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas itu tuh bertanya-tanya kepada Yesus kapan akhir zaman itu terjadi. Tapi Yesus cuma menjelaskan bahwa dia cuma kasih kayak pertanda gitu. Banyak ada orang palsu yang mengaku sebagai dia. Terus ada juga yang akan ada terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, pokoknya semuanya deh terjadi. Tapi di sini tuh dikatakan kalau Yesus udah kasih tahu ke murid-muridnya supaya kalau jika hal itu terjadi, murid-muridnya itu nggak usah takut karena Roh Kudus akan menolong mereka untuk berbicara dan melakukan sesuatu lah di zaman itu. Kalau menurut kalian gimana dari kejadian ini? Dia soalnya Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwa akan ada anak manusia yang datang dengan kuasa besar dan malaikatnya juga akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Terus di cerita ini juga Yesus memberikan perumpamaan, ada suatu perumpamaan yang Yesus kasih tahu. Kayak ada yang tahu nggak guys? Ini gak sih kalau ranting itu akan bertunas? Tentang pohon ara, perumpamaan tentang pohon ara. Pokoknya di cerita ini tuh Yesus benar-benar kasih tahu ke murid-muridnya kalau mereka harus berjaga-jaga selalu, jangan sampai lengah atau tertidur dalam kata itu tidur rohani. Sebab gak ada yang tahu nih kapan dia datang atau kapan dia kembali. Berarti gitu. cuma Bapak doang yang bener banget. Berarti pada intinya Tuhan gak kasih tahu kapan jamnya, kapan harinya, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Iya, sama seperti kejadian kita lihat tadi. Iya benar. Jadi kita harus selalu jaga baterai kita supaya kita tetap full. Yes. Gitu. Mending daripada kita bingung dan bisa melanjutkan pembelajaran kita lebih jauh lagi, kita saksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Banyak surat kabar menggunakan jenis huruf khusus yang sangat besar, tebal, dan hitam pekat untuk memberitakan peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Gaya huruf ini disebut second coming type karena awalnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang luar biasa seperti kedatangan Yesus yang kedua kali. Font ini tidak dipakai untuk berita biasa, hanya untuk peristiwa-peristiwa luar biasa yang pantas mendapatkan perhatian sedemikian besar. Contohnya, font ini digunakan saat surat kabar mengumumkan serangan teroris pada 11 September 2001. Font yang sama juga digunakan ketika Barack Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, sebuah momen bersejarah yang mengubah arah dunia. Nah, bahkan berita selebritas besar seperti saat Lindsay Lohan akan masuk penjara pun pernah ditulis dengan gaya huruf ini, karena dianggap penting secara umum dan menarik perhatian besar dari masyarakat. Yuk kita belajar membedakan mana peristiwa yang benar-benar penting dan layak mendapatkan perhatian, dan jangan asal mudah terjebak oleh sensasi. Fokuslah pada hal-hal besar yang benar-benar berdampak bagi hidup dan masa depan kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, di sini program ini hadir untuk kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sekarang kita bersama Pak Pendeta Andrea. Shalom Pendeta. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik banget. Puji Tuhan, Puji baik. Oke, jadi Pendeta dan teman-teman semuanya, kita udah masuk nih ke sahabat yang ketiga, yaitu judulnya Bersiap untuk Besok Hari Ini. Tapi sebelum kita masuk lagi ke lebih dalam, aku mau baca dulu nih ayat intinya. Terdapat di Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke. Tadi kan kita udah baca nih Pendeta, gimana sih ceritanya, tapi kita juga kepo, jadi kita punya beberapa pertanyaan yang kita mau Kita udah tanyain ke siapin Pendeta. pertanyaan nih. Boleh. Untuk pertanyaan
Pertama nih pendeta, dari ayat yang udah kita baca ini, kan dibilang kita tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Jadi gimana dong pendeta, kita hidup di sekarang ini demi untuk siap bagi kedatangannya yang kedua kali. Padahal kita nggak tahu kapan Yesus datang. Pertanyaan bagus. Ya, pendeta juga mikir, kapan Yesus datang ya? Tapi kalau teman-teman Cornerstone yang ada di rumah dimanapun kita berada, bahwa cerita kita pada saat ini, ya di pelajaran keberapa nih? Ketiga ya. Pelajaran yang ketiga menjelaskan bagaimana Yesus datang bagaikan pencuri. Ya, kalau misalnya orang bertamu kan biasanya tahu ya kapan berdatangnya, izinnya datang ke rumah gitu. Tapi kalau pencuri datang nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Tapi tadi pertanyaannya adalah gimana nih kita bisa tahu kedatangan Yesus itu? Bahkan dikatakan dalam pelajaran kita pun juga, Firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang tahu kapan Yesus datang. Ya. Siapapun itu. Jadi daripada kita menerka-nerka akan kedatangan Yesus, maka kita pun juga harus melihat bahwa tadi pertanyaan adalah gimana persiapannya. Ya, jadi betul sekali bahwa kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri ya dibanding harus sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ya, karena pelajaran kita pun juga menjelaskan di sahabat yang ketiga, di pelajaran yang ketiga, bahwa Yesus pun juga pada saat itu, ini tadi udah dibaca ceritanya, bahwa Yesus bersama dengan para imam-imam dan penghulu, ya, dan Yesus sudah menjelaskan kepada mereka bahwa akan satu hal yang terjadi, bahwa dalam kebaktian, dalam rumah ibadat itu akan sepi. Jadi mereka ke-trigger. Maksudnya apa sih gitu ya? Ini maksud Yesus apa sih? Emang Yesus tahu apa sih gitu ya? Dan akhirnya dalam hal seperti itulah mereka merasa bahwa kayaknya pekerjaan saya terancam nih sama Yesus ini. Ya. Maka dalam hal tersebut menjelaskan sebenarnya kepada mereka bahwa kalau ada sudah tanda-tandanya, ya harusnya kan ya udah dong istilahnya dalam insting kita gitu ya, sebagai manusia harus well prepare dong gitu dong. Mungkin ini masukan buat dari orang lain ke kita. Tapi seringkali kan sikap manusia kan acuh tak acuh. Ya, gitu masalahnya. Sikap manusia kalau sudah dikasih tahu sekali dua kali, ini masih bagus sekolah semua ya. Masih bagus sekolah. Kalau guru kasih tahu, kalau misalnya contoh ini salah nih, ya dikasih tahu yang benar. Tapi biasanya kan ada yang, ya udahlah besok aja lah kerjain lah, udah nanti aja lah gitu. Merasa anggap enteng. Nah, jadi mungkin bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita adalah jangan anggap enteng akan persiapan. Ya, karena persiapan itu ya dimulai dari kita sekarang ini, bukan waktu sudah tua gitu ya atau sudah dewasa akhirnya baru siap-siap. Ya, karena nggak ada yang tahu kapan Yesus datang. Ingat ya bahwa kedatangan Yesus itu adalah kedatangan untuk membawa keselamatan. Mungkin itu teman-teman jawabnya. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Pendeta, aku juga punya pertanyaan nih. 1, 2. Coba pertanyaan ini dulu ya aku sampaikan. Jadi tadi pas awal-awal itu kan kita kayak ada kesaksian gitu kan, Aina HP-nya lowbat. Terus kalau misalnya HP-nya lowbat kan pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau pulang juga nggak bisa pesan Gojek, nggak bisa pesan ojol, nggak bisa balas chat, pasti bahaya kan. Betul. Nah terus Gerena bilang juga itu sama seperti kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak siap, kayak HP lowbat, kita tiba-tiba mati pas lagi butuh. Nah itu berarti kita tandanya harus berjaga-jaga akan kedatangan Yesus. Tapi apa sih bedanya dengan menunggu kedatangan Yesus? Oke. Ya, ini jaga-jaga sama menunggu. Ya. Sering naik transportasi umum? Sering ya. Ternyata juga dulu suka naik transportasi umum. Kalau nunggu transportasi umum kan biasa ada waktunya ya, atau enggak ya berapa lah 3 menit 5 menit gitu baru datang. Apalagi kalau pengguna istilahnya Transjakarta gitu ya, nunggu ada waktunya ya. Maka biasanya apa yang kalau kita sedang menunggu? Diam, main HP gitu bosen. Ya. Bosan. Iya, bosan. Kalau nggak bosan stalking orang gitu biasanya kan. Nah, tapi apa bedanya menunggu sama berjaga-jaga? Contohnya nih, kalian mau ujian, ya, udah mulai jaga-jaga nih, well prepare nih. Dari sebelum-sebelumnya udah belajar, udah siap, udah dihafalin segala macam. Akhirnya waktu tiba masa ujiannya, ya kalian bisa ikutin ujiannya.
Tapi kalau misalnya kalian nunggu waktu mau ujian, tapi nggak ngapa-ngapain, nunggu aja, ya udah besok ujiannya, udah tunggu aja gitu ya. Siapa tahu ada jawaban entah dari siapa gitu ya waktu hari ujiannya. Dan hasilnya adalah ya nggak tahu apa-apa, karena hanya menunggu. Jadi sebenarnya antara menunggu dan berjaga-jaga itu dua hal yang sangat berbeda. Karena yang satu ada actionnya, yang satu nggak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dalam pembahasan kita kan, ya kalau bed gitu ya, gimana dong nggak bisa ini? Berarti kan nggak ada persiapan dari awal gitu ya. Mempersiapkan bahwa, charge HP dulu sebelum pergi. Atau mungkin kalau sudah di mana ada tempat charger, itu charge dulu. Nah, berarti itu adalah sikap awareness dari kehidupan kita. Nah, jadi mungkin lebih ditingkatkan awareness-nya untuk itu. Ya, makanya sangat berbeda sekali antara berjaga-jaga dan juga menunggu. Kadang-kadang ada yang bilang satu dua orang mengatakan menunggu itu ada hal yang terbaik, ya. Padahal sebenarnya menunggu itu adalah bom waktu juga sebenarnya. Ya, jadi hati-hati sama menunggu. Ya, lebih baik berjaga-jaga karena firman Tuhan katakan lawanmu iblis pun juga bagaikan singa yang siap merekam nih siapapun itu. Nah, mungkin seperti itu. Makasih banyak pendeta jawabannya. Sangat Oke, menjawab. sekarang aku kali yang nanya. Iya, pasti Aina nanya. Aku ada pertanyaan. Oke, bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman kita yang lain untuk bersiap dan bersedia pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Pak Pendeta? Ini dia. Ini lebih ke aplikatifnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya belajar Alkitab bisa aja gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang mungkin bingung mau kasih tahu ke teman-teman di sekitar ya, teman atau nggak bestie gitu ya. Ya, gimana sih caranya supaya ingetin mereka untuk siap akan kedatangan Yesus? Ya. Mungkin kalau mau diibaratkan sebelum kita memberitahukan kepada teman kita, mungkin lebih baik kita aplikasikannya dulu dalam diri kita. Karena apapun yang kita lakukan dalam diri kita, orang lain pun juga akan berkaca melihat bahwa, oh iya ya, kok teman kita tadi Aina ya, Aina pun juga dalam tingkah lakunya sehari-hari, oh iya ya, ternyata anak Tuhan tuh kayak gini ya gitu ya. Atau mungkin antara kita semua ataupun yang di rumah, oh ternyata berbeda ya sikapnya anak-anak yang remaja-remaja ataupun muda-mudi yang memang siap untuk kedatangan Tuhan. Karena bagaimanapun bumi ini kan bukan semakin baik. Ya, lihat apa yang terjadi dalam perjalanan Yesus pada saat bersama dengan murid-muridnya, bahkan bagaimana kejadian tadi sudah kita baca. Ya, banyak orang yang nggak peduli, banyak orang yang nggak care. Padahal Yesus sudah kasih tahu nih, ini loh, siap-siap loh. Bahkan Yesus pun juga sampai menangis melihat keadaan Yerusalem yang akan hancur juga pada saat itu. Tapi perlu kita ingat bersama-sama bahwa everything, ya, semuanya itu bisa kita lakukan jika hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu dekat. Ya. Jadi nggak bisa kita berharap orang-orang ikutin kita kalau misalnya kita pun juga belum dekat sama Tuhan. Ya. Jadi don't be expect gitu ya. Jangan be expect kalau misal orang akan ikutin kita. Ayo dong, ikutin gua dong. Ya. Tuhan tuh udah datang, ayo sama-sama ikut gitu. Tapi dalam sehari-hari kita nggak nunjukin bahwa kita ini anak Tuhan. Ya, jadi mungkin untuk menjawabnya seperti itu ya. Oke, makasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Pendeta atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kita. Sekarang waktunya kita dengerin pendapat-pendapat teman kita di segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Amsal Saparlis Manurung dari kelas 11-2 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Kenalkan, nama saya Bene Timothy Leonard Ganap, saya dari kelas 11-1 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Julia Cardin Francis Siregar, kelas 11-1 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sheryl Devina Simbolon, saya kelas 11-3 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Miracle Tior Deborah Manukalit, saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Benar, karena melalui iman saya bisa merasakan damai sejahtera seperti surga. Benar, karena saya masih bisa merasakan berkat-berkat Allah di dunia ini. Menurut saya jawabannya benar karena saya masih bisa merasakan kasih sayang Tuhan kepada saya, dan juga seperti itu
melindungi saya dalam setiap pencobaan. Benar, karena nyatanya sampai sekarang kita masih bisa diberi nafas kehidupan dan perlindungan dari Tuhan. Benar, karena selama saya hidup, Tuhan masih menuntun serta menyertai saya sehingga saya dapat hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Benar, karena akan terjadi banyak peperangan, kelaparan, serta hal-hal menakutkan lainnya. Kalau menurut saya salah karena jika kita percaya akhir zaman ini itu tidak akan menakutkan. Benar, karena di akhir zaman akan terjadi bencana dan kelaparan di mana-mana, yang di mana itu sangat menakutkan. Menurut saya jawabannya benar karena sudah digambarkan bahwa akhir zaman itu pasti akan terjadi banyak bencana dan juga banyak terjadi kerusuhan. Benar, karena akhir zaman sudah tertulis dalam nubuatan bahwa itu akan sangat menakutkan, namun sebagai orang percaya, kita pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Benar, karena itu merupakan suatu nubuatan. Benar, karena itu adalah hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh orang Kristen. Benar, karena kedatangan Yesus kedua kali ini adalah tema terpenting yang ada di dalam Alkitab. Ya, karena di Alkitab itu menceritakan tentang akhir zaman. Menurut saya jawabannya benar karena di Alkitab itu menceritakan Tuhan akan datang kedua kali untuk menyelamatkan kita. Menurut saya jawabannya benar karena dunia ini dikit lagi akan berakhir. Benar, karena itu merupakan salah satu bukti pengabdian kita kepada Yesus. Benar, dengan kita meninggalkan hal-hal duniawi, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau menurut saya salah karena kita tetap harus hidup di dunia dan setia sampai Yesus datang. Ya, agar kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, karena di Timur Tengah sedang banyak terjadi kelaparan dan perang yang dimana itu sangat menggambarkan akhir zaman menurut Alkitab. Menurut saya jawabannya benar kan sudah digambarkan bahwa dunia ini akan berakhir seperti di akhir zaman, pasti akan banyak terjadi kerusuhan. Benar bahwa itu merupakan tanda Yesus segera datang karena itu adalah salah satu nubuatan di mana terjadinya peperangan antara bangsa dengan bangsa yang lain. Benar, karena peperangan yang terjadi di Timur Tengah sudah dinubuatkan oleh akhir zaman. Kalau menurut saya salah karena peristiwa di Timur Tengah ini itu tidak bisa dijanjikan bahwa itu menandakan kedatangan Yesus karena Yesus juga berkata orang-orang tidak akan tahu kapan dia datang. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia respon dari teman-teman kita tadi mengenai beberapa pernyataan yang udah ditanyakan. Kalau misalkan dari kalian sendiri, kalian pilih pernyataan yang mana? Yang menurut kalian benar atau salah? Coba duluan, Ina. Kayaknya aku kali ya. Oke, kamu apa? Aku sih akhir zaman pasti akan sangat menakutkan. Kayak kalau aku, menurut aku benar, itu kita harus meninggalkan dunia ini karena sebentar lagi akan berakhir. Karena di ceritanya juga Tuhan udah kasih tanda-tanda. Tapi tanda-tandanya menyeramkan gak sih? Iya. Serem banget. Coba kita tanya pendeta. Iya, benar. Ada belum? Karena kalau menurut aku malah yang nomor 4 itu benar. Salah. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kita nggak perlu meninggalkan dunia, apalagi lari dari tanggung jawab kita. Kenapa? Karena ya sampai kedatangan Tuhan, kita harus bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Ya salah lagi jawaban aku. Iya. Belum tentu nggak sih? Belum tentu, karena pendapat kita masing-masing. Iya. Coba kita tanya pendeta dulu. Oke, kalau pendeta ngambil nomoran 2, salah ya. Gak menakutkan sebenarnya. Kan ini timbal balik, ini timbal balik juga. Gak menakutkan. Kenapa gak menakutkan? Menakutkan bagi orang yang gak percaya. Oh iya. Tapi kalau udah percaya Aku gak percaya. akan takut. Aku percaya pasti. Oke. Karena kita sudah di penghujung pembelajaran kita mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Sebagai kesimpulan di pelajaran Cornerstone, di pelajaran yang ketiga dengan judul Bersiap untuk Besok, hari ini adalah satu cerita yang menceritakan bagaimana Yesus
bersama dengan murid-muridnya, bahkan menginformasikan, memberitahukan bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Bahwa orang-orang, keadaan dunia ini bukan semakin baik, tapi akan semakin buruk oleh karena tidak pengenalan akan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, Yesus sudah amarkan bahwa dunia ini akan terjadi peperangan, gempa bumi, dan hal-hal yang lainnya. Namun dengan kejadian yang seperti itu, bukanlah menjadi satu hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bukan menjadi kita takut akan situasi yang ada. Tapi biarlah dengan keadaan yang semakin mengingatkan kepada kita bahwa oh ternyata Yesus sudah mau datang, dan inilah menjadi waktu yang tepat untuk dapat menyerahkan diri kita. Terlebih khusus bersiap-siap, mempersiapkan diri kita, mungkin bukan hanya diri kita, tapi juga dengan keluarga kita yang kita kasihi untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Oke, terima kasih Pendeta atas kesimpulannya. Oke, Pendeta, untuk menutup diskusi Cornerstone kita, boleh mungkin Pendeta untuk doakan kita di sini studio dan teman-teman juga yang ada di rumah yang mendengarkan. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di kesempatan pada saat ini, di mana kami telah mempelajari akan pelajaran Cornerstone, di pelajaran yang ketiga, bahwa mempersiapkan kedatangan Tuhan bukanlah menunggu, tapi pun juga kami bersiap mulai dari hari ini. Ajarilah anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, baik Cornerstone yang ada di rumah, maupun yang ada di studio, untuk dapat mempersiapkan diri kami lebih dekat kepada Tuhan, meminta setiap petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kami, untuk menjadi pekabar, juru kabar Allah di atas muka bumi ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun mereka berada, dengan penjagaan daripada sorga, sehingga kami pun juga dapat merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Inilah seluruh doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.